Hi Writers. Nama Nyoman Paul belakangan ini menjadi perbincangan warganet lantaran ia menjadi salah satu finalis Indonesian Idol musim ke-12 tahun 2023 ini yang paling banyak fans. Paul, begitu nama panggilannya, di babak 4 besar spektakuler yang berlangsung Senin malam pada 1 Mei 2023 lalu harus tereliminasi dan secara otomatis dia menjadi juara 4 Indonesian Idol musim ke-12 serta menyisakan Nabila, Roni, dan Salma untuk melaju di babak 3 besar. Sebelum berkompetisi di Indonesian Idol, ia adalah seorang pemain sepak bola muda profesional. Bagi kalian yang ingin tahu lebih banyak tentang cowok tampan ini, berikut profil dan sederet fakta menarik tentang Nyoman Paul. Latar belakang. Paul memiliki nama lengkap Nyoman Paul Fernando Aro dan lahir di Desa Anturan, Buleleng, Bali pada 23 Juni 2001. Ia adalah anak pertama dari pasangan Rami Aro, sosok legendaris balap motor tanah air berdarah Finlandia berkebangsaan Swedia, dan Kadek Sriwidari, wanita asal Singaraja, Bali, Indonesia. Paul diketahui menganut agama yang sama dengan sang ibu, yaitu Hindu. Saudara kandung Paul. Paul ternyata memiliki banyak saudara kandung, baik dari pihak ayahnya maupun ibunya. Ia memiliki 3 saudara seibu, yaitu 2 kakak perempuan bernama Niputu Laurajen Cindayanti dan Made Karina Duta Dwi Jayanti. 1 adik laki-laki bernama Kadek Krisna Adi Wiraguna, serta 1 saudara seayah, yaitu kakak perempuan bernama Safira Putri Alexandra Aro. Masa kecil dan pendidikan. Paul menghabiskan sebagian besar masa kecilnya di Desa Anturan, Kabupaten Buleleng, Bali. Ia mengenyam pendidikan di SD Tria Merta dan melanjutkan di SMP Negeri 1 Singaraja. Setelah lulus SMP pada tahun 2016, Paul memutuskan hijrah ke Swedia untuk lebih menekuni sepak bola. Selama 1 tahun, Paul belajar bahasa Swedia di sekolah menengah atas Västerhöjd Gymnasiet di kota Skövde, Swedia. Kemudian pada tahun 2017, ia melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas di NTI Gymnasiet Skövde dan menyelesaikan studinya dalam program Diploma Internasional Baccalaureate pada Juni 2020. Bakat bernyanyi dan sepak bola dari kecil. Sejak kecil, Paul sudah memiliki ketertarikan terhadap dunia tarik suara dan sepak bola. Saat masih sekolah, Paul beberapa kali didapuk sebagai vokalis untuk lomba menyanyi. Ia juga kerap mengikuti lomba futsal, dan sebelum pindah ke Swedia, ia lebih banyak menghabiskan waktunya di lapangan sepak bola dekat rumah neneknya di Bali. Karir sepak bola. Pada tahun 2016, Paul berhasil lolos seleksi untuk memperkuat klub sepak bola Skövde AIK U19 di Swedia dan mulai berkarir di sana. Hingga pada Juli 2020, ia resmi menjadi pemain utama di klub Skövde AIK U19. Menariknya, selama memperkuat klubnya tersebut, pemilik tinggi 180 cm ini berhasil memberikan 1 gelar juara untuk klubnya dalam ajang Skadevi Cup. Saat itu, ia sempat dipinjamkan ke klub Liga 1 Indonesia Barito Putra selama 1 tahun. Setelah kontraknya dengan klub di Swedia berakhir pada April 2021, Paul memperkuat klub Kalteng Putra selama setengah musim. Kemudian, ia bergabung dengan klub Divisi 2 Liga Indonesia PSDS Deli Serdang pada pertengahan 2022 dan sempat bermain 1 pertandingan di musim ini. Akibat tragedi Stadion Kanjuruhan 2022, PSSI menghentikan kompetisi Liga 2 dan akhirnya pria berkebangsaan Indonesia ini memutuskan untuk mengikuti Indonesian Idol musim ke-12. Ikut Indonesian Idol. Pada tanggal 13 November 2022 lalu, Paul mengikuti audisi Indonesian Idol di Jakarta. Saat itu, ia membawakan lagu berjudul Redemption Song dari Bob Marley and the Wailers dan berhasil mendapatkan golden ticket. Ia juga menyanyikan lagu ciptaannya sendiri berjudul Wajah Mimpi dan trending di media sosial.
Paul termasuk finalis Indonesian Idol 12 yang memiliki fanbase yang cukup besar bernama Paul Monreal. Hingga kini, Instagramnya pun telah diikuti oleh ratusan ribu pengguna, yaitu lebih dari 500 ribu followers. Akhirnya, di babak spektakuler 4 besar yang diselenggarakan pada 1 Mei 2023, di akhir acara ia harus tereliminasi karena mendapat vote paling rendah dan harus meninggalkan panggung, menyisakan 3 kompetitornya, yaitu Nabila, Salma, dan Roni untuk menuju babak grand final. Paul dan Nabila. Selama berlangsungnya Indonesian Idol 12, Paul sering dikait-kaitkan dengan salah satu kontestan perempuan lainnya, yaitu Nabila Taqiyah. Mereka dianggap memiliki chemistry selama karantina. Netizen pun, terutama fansnya Nabila dan Paul, kerap menjodohkan keduanya, sampai muncul nama panggilan mereka berdua, yaitu Panal atau Paul Nabila. Ditambah lagi, mereka pernah 2 kali diduetkan di babak spektakuler dan disebut-sebut keduanya memiliki chemistry yang kuat. Bahkan Anang Hermansyah selaku juri menyatakan bahwa saat perform, Paul Nabila adalah pasangan yang serasi. Namun, netizen hanya bisa berandai-andai. Yang pasti, ketika Paul dan Nabila diundang di acara Brownies Trans TV setelah Indonesian Idol selesai, mereka mengaku bahwa keduanya memiliki rasa saling sayang sebagai sahabat dan saling support satu sama lain, mengingat bersama-sama berjuang hingga berada di titik puncak Indonesian Idol. Nah, itu dia profil dan seret fakta menarik Nyoman Paul, atlet sepak bola tampan yang mencoba peruntungan di dunia tarik suara. Bagaimana tanggapan writers? Silahkan tulis di kolom komentar.